Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Rudy seolah ada yang menarik dirinya. Sebuah bangunan yang memang sudah lama kosong dipercaya menjadi tempat yang sangat nyaman bagi mereka yang tak kasat mata untuk tinggal di area ini. Terhitung sudah 5 tahun lamanya bangunan ini kosong karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Full taksi sekitar udah hampir 12 tahun, 5 tahun kosongnya ini. Baik dulu sebelum dibangun dan masih menjadi rawa maupun saat ini telah dibangun dan akhirnya kosong pun, bangunan bekas pul sebuah transportasi masyarakat ini dipercaya oleh warga sekitar menjadi tempat yang sangat angker dan menakutkan, di mana bangunan ini terletak di daerah Bekasi. Kalau menurut angker emang angker ya. Banyak kejadian yang aneh-aneh gitu, Bu. Tak hanya di bagian bangunan saja, nyatanya keanehan tersebut juga terjadi di area jalanan depan bangunan ini, di mana area jalanan sering sekali memakan korban. Bahkan banyak di antara mereka yang harus meregang nyawa. Dulu kan ada air ke sana, di air kali ini disudet ke sana bagi 2, Bu. Nah, dibikinlah jadi area jalan. Nangka agak angker. Lantas mampukah penelusuran kami malam ini mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di area tempat ini yang memang menyimpan begitu banyak misteri? Kami pun telah sampai di salah satu bangunan yang berada di daerah Jati Asih, Bekasi, di mana bangunan ini merupakan sebuah pul taksi. Kalau di depan mungkin udah ada yang dirasain sama Kak Rudy ataupun Kadin? Kalau aku sih kayaknya, tunggu. Kenapa Kadin? Udah ada yang dirasain? Jadi sempat saya cek soal tanah ini. Iya. Tanah ini emang dulunya itu sawah dengan posisi sangat luas banget, sangat luas banget. Nah, pada saat saya lupa tahunnya, saya nggak tahunnya itu udah lama sekali. Sawah itu dijadikan, bisa kita bilang, pembangunan seperti ini, kayak tak di aspal ataupun yang lainnya. Ternyata area tempat ini dulunya merupakan sebuah rawa dan juga sawah yang cukup luas. Di segi lain, itu ada kayak palung. Palung itu apa ya? Kayak kedalaman. Lubang air yang sangat dalam. Sangat dalam. Mungkin Rudy juga bisa flashback soal hal itu. Karena daerah sini memang rawa-rawa ya. Jadi tempat ini adalah sebuah rawa? Iya, rawa. Jadi itu juga di antara rawa itu ada sebuah palung. Dulunya ini tempat rawa, setelah pembebasan ya diuruk dari bangun. Saya dengar sesuatu dari sana. Sebelah sana? Itu kayak ada aktivitas anak kecil. Mendengar adanya aktivitas gaib di area dalam bangunan, Rudy pun mengajak kami untuk memasuki bangunan tersebut. Sebuah bangunan yang mohon maaf sudah tidak layak untuk ditinggali lagi. Tuh. Kenapa, Ruth? Ada banyak anak kecil lari-larian di sini. Banyak anak kecil berlari-larian. Mereka kisaran usia 5-7 tahun. Tingginya ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, ada laki-laki, ada perempuan, tapi kebanyakan laki-laki. Itu anak apa? Tak hanya Rudy saja yang melihat adanya sosok anak kecil, nyatanya warga di tempat ini pun sering melihat anak kecil yang berlari di area sini. Suka ada yang larian aja tetap kayak bocah, cuman kalau kita udah juga hilang gitu. Merasa ada yang aneh dengan salah satu anak yang ada di tempat ini, Rudy pun mengajak kami untuk mendekati sosok anak tersebut. Boleh digambarkan sosoknya seperti apa, Ruth? Yang ada di depan kamu? Hai. Kamu kenapa? Kenapa, Ruth? Jadi tadi saya lihat ada satu anak laki-laki, dia lincah sekali, paling lincah di antara yang lain. Tapi kok badannya itu basah dan kotor. Dia lari seperti ini. Jadi sambil senyum-senyum kecil,
tapi terkadang wajahnya itu kayak yang penuh amarah, tapi terkadang sedih, terkadang dia riang. Ekspresi wajahnya aneh sekali. Tapi dia yang paling aktif di antara yang lain. Dia ada di sana. Dia bilang, dia tenggelam di sini. Memang benar, apabila beberapa waktu lalu sempat ada seorang anak yang tenggelam di tempat ini. Sebelumnya ada taksi ini dibangun, itu kan sungai itu katanya anak kecil pernah tenggelam di situ. Dulu tempat ini belum seperti ini, belum banyak Tanaman-tanaman. coran, belum ada bangunan. Jadi ini benar-benar tempat yang dengan hamparan rumput-rumputan, pohon, terus ada juga air, wilayah air, perairan. Oke, kalau rawa itu identiknya dengan banyak sekali tanaman-tanaman liar, atau rawa adalah salah satu tempat yang paling disenangi dengan makhluk-makhluk halus? Yang pasti karena rawa. Oke, kita dengar suara dari sebelah situ. Yang pasti karena rawa itu adalah tempat sepi, tempat yang tidak ada manusianya, dan juga lembab. Itu adalah salah satu tempat favorit makhluk halus. Tadi kita juga sempat dengar suara dari sebelah sana. Iya. Itu maksudnya sosok sebelah sana mencoba untuk komunikasi, atau bahkan sosok itu adalah anak-anak ini yang menyebabkan suara tadi? Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Rudi seolah Kenapa, Rud? ada yang menarik dirinya. Apa? Tadi tiba-tiba ada anak yang tadi kecemplung. Iya. Dia tarik tangan saya dan kemudian dia bawa ke sini. Ajak saya ke sini dan sampai sini dia hilang. Kenapa? Itu Ini ada banyak sekali ruangan bisa digambarkan. Mungkin saat itu tempat ini adalah apa? Tempat peristirahatannya para supir taksi atau gimana? kayaknya ini bukan mes sih. Mungkin emang apa ya? Perkantoran? Ya, Kami pun memasuki salah satu ruangan yang dulunya merupakan sebuah kantor dari pool taksi tempat ini. Mungkin kalau tempat ini adalah sebelumnya administrasi kantor. ya. Memang benar sekali karena di sini ada seperti kalender dan ini terakhir di tahun 2014. Semenjak itu mungkin sudah tidak aktif lagi Betul tempat banget. ini. Nah, nggak tahu kenapa awalnya panas banget. Makanya saya geleng-geleng. Dan emang ada sesuatu yang akan bisa kita ungkap, tapi nggak di sini. Memang kelihatan dari Kak Den cukup berkeringat di tempat ini. Padahal kita baru aja masuk. Kenapa, Rut? Dengar nggak? Seperti ada suara orang nyapu. Tapi sih kalau feeling saya sih itu sangat tidak mungkin sih, maksudnya jam segini. Iya, jam nyapu. segini ya. Benar. Kamu ya? Dan memang tempat ini kosongnya cukup lama juga. Jadi Iya. harusnya nggak ada orang lagi di sini selain kita. Bukan. Saya kira si bocah tadi yang iseng. Tapi dia saat ini di sana lagi Iya. kayak semacam berdiri di pojok ruangan sana. Berarti bukan dia yang melakukan itu. Apa Ada ya? sosok lain. Ada sosok lain kali itu. Tapi kita coba ke sana. Ya boleh. Merasa terpanggil dengan suara orang yang menyapu di area tempat ini, kami pun mencoba untuk mendekatinya. Suaranya tadi dari sekitar sini. Sekitar sini. Sebelah mana tempat? Tunggu. Itu ini yang kita maksud. Yang sedang nyapu. Coba kita Jadi ini sumber suara yang tadi Rudi dengar ya? Bisa digambarkan sosoknya seperti apa? Ya. So, nenek ini dengan dia menggunakan sapu zaman dulu, sapu lidi yang 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 panjang, ada gagangnya. ada gagangnya, dan dia menggunakan kebaya coklat dan kain coklat. Bukan kebaya, apa sih namanya? Batik cuma hanya segini doang. Kayak semacam kemben. Kemben. Nah, dia sedang nyapu begini. Adanya sosok nenek ini memang sering terlihat oleh warga yang tinggal di area sini.
keadaan malam jam 3, ada suara orang-orang nyapu gitu. Mana dia? Itu. Dengar ya? Karen, awas hati-hati. Oh, masih mau. Hati-hati. Awas. Lah, Kenapa? kok malah sosok wanita dengan pakaian putih ada di pojok situ? Jadi justru malah sosok lain yang kita temui di tempat ini. Iya, Di sebelah mana tepatnya? ini. Di pojok ini ada sosok wanita dengan pakaian putih, tapi rambutnya itu kayak apa ya? Gimbal gitu ya. Acak-acakan, Acak-acakan. jadi agak kegimbalan. Gimbal dan dia kayak suka mengeces apa ya bahasanya? Suka mengeces. Mengeluarkan liur. Liurnya keluar dari mulutnya sampai lantai. Tadi kan Den yakin bahwa sosok nenek-nenek yang Iya. nyapu itu larinya ke sini. Ke sini, makanya kita coba untuk dapetin dia. Pas nyampe sini malah Sosok sosok yang lain. lain yang kita temukan. By the way, aku dengar suara anak ayam. Kakak dengar nggak sih? Padahal ini gedung loh, harusnya. Jadi anak ayam itu adalah bunyi yang suka ditimbulkan sama sosok yang dengan yang menggunakan kain putih, pakaian putih. Jadi zaman dulu itu kalau bunyi anak ayam yang kayak bunyi bunyi anak ayam pitik, kalau di Jawa itu namanya pitik, itu bisa jadi itu adalah sosok wanita dengan pakaian putih yang akan timbul. Dia bilang, kamu pengen menemukan sosok nenek yang tadi di bawah ya, kata dia gitu. Kita coba tanyain mungkin Kak. Iya. Perempuan ini, dia seperti agak mengacak-acak rambutnya. Dia berkata seperti ini. Nenek yang tadi itu, dia jahat. Dia suka ganggu orang. Dia suka menampakkan diri untuk menakuti orang. Memang sosok nenek itu Iya. yang sering mengganggu masyarakat di Iya. sekitar. Jadi ini sosok wanita ini menyampaikan bahwa sosok nenek itu yang suka mengganggu, bahkan suka menjahili pegawai-pegawai bahkan penduduk yang ada di sini. Emang di mana tempatnya tuh nenek? Kadang lagi coba untuk komunikasi Ada dengan di sosok sana. yang ada di sini. Di mana? Sebelah sana. Sebelah sana. Dia Coba tunjukin. Di sebelah mana? Apa di luar maksudnya? Oh, di sana. Di sana? Atau kita Itu mau sosok- coba ke sana Kak? Iya, sosok wanita itu maksana sosok Ada. wanita ini. Kita sana. Seolah mendapatkan informasi di mana letak nenek tersebut, kami pun mencoba untuk mendekatinya demi dapat berkomunikasi mengapa sosok itu selalu mencoba menghindari kami. Kak Den! Ya. Kak Den! Kemana? Budi, itu sosok cewek yang malah tadi kita temuin dia di atas sini. Ini maksudnya sosok perempuan yang dengan balutan kain putih tadi? Iya. ya, ini yang tadi kita temuin. Di Oh, ruangan? dia di sini. Apa janjian ini tempat aslinya? Di pohon besar ini? Jadi posisi dia lagi menggoyang-goyangkan kakinya di salah satu dahan di sana, dan dia dengan wajah menyeringai mengeledek kita, dia bilang seperti ini, cari nenek itu ya, nggak ada di sini. Nggak ada di sini dia bilang. Tapi apa sosok ini juga sosok yang sering mengganggu masyarakat sekitar? Nah, Kenapa? Kenapa Kak Den? apain kamu? Tasya jangan deket-dekat. Awas. Awas hati-hati Kak Den. Kamu ingin membohongi kita? Hah? Kamu ingin membohongi kita? Tim, boleh minta air? Air. Jagain Tasya, Budi. Untuk apa air? Saya harus buat pagar air untuk Tasya. Dia bilang
bilang apa, Kak Den? Aku sudah membohongi kamu katanya. Tapi kenapa dia bohong? Hati-hati. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Nanda hampir terjatuh ketika berkomunikasi dengan sosok tersebut. Sosok itu tiba-tiba dia muncul dan ngeledek. Dia ini sepertinya sedang mempermainkan kita. Mempermainkan kita, maksudnya gimana, Ruth? Tiba-tiba dia bilang, nyari ini ya, di sini nggak ada. Dia betul-betul mempermainkan kita. Tadi saya jujur agak curiga karena dia kok kata-katanya itu terlalu menjelek-jelekan si nenek. Kita minta Asem dan Netizen. Tim boleh matiin lampu? Tim boleh matiin lampu? Sita sakasak. Sita. Merasa dibohongi oleh sosok wanita ini, Nanda pun mencoba menghadapi sosok ini agar mau memberi informasi yang sesungguhnya kepada kami. Namun di sela komunikasi tersebut tiba-tiba Den Ananda terjatuh, seolah mendapatkan serangan yang begitu hebat. Kaden! Jangan kamu jangan keluar. Oke. Kamu jangan keluar dari lingkaran. Nggak apa-apa. Ada sosok laki-laki. Oh, maksudnya mama. Kaden nggak apa-apa. Nyalain lampunya. Sedikit lagi. Nyalain lampu aja nggak takut kenapa-napa, Kaden ini itu. Nyalain lampunya. Dia malah itu. Ruth, kita boleh samperin nggak? Aku takut kenapa-napa. Jangan. Hei, Ayo. Itu Kenapa, siapa? jadi Ada sosok lagi yang datang. ada sosok yang datang, Ada lebih dari satu sosok saat ini. tapi saat ini dia udah menghilang. Jadi sosok wanita yang tadi kita temuin di awal, bahkan di pohon tadi ini sempat saya kunci, dan tiba-tiba di balik semak-semak itu muncul, Kenapa Kaden? muncul sosok laki-laki dengan bulu yang hitam lebat, tapi dia mempunyai tanduknya, tapi tidak. Tanduknya itu sangat kecil di kepala dia. Pada saat dia kayak kayak beginiin badan saya. Mendorong badan Kaden sehingga tadi Kaden sempat terjatuh juga. Ya, tiba-tiba dia kayak membawa sosok wanita itu Hilang. hilang. Oke, dan tadi bayangan hitam yang Rudy sempat lihat itu adalah mungkin jelmaan dari yang coba menyelamatkan sosok Iya. perempuan itu. Kok Jadi kalau yang saya tangkap, sosok itu adalah sosok pasangannya. Yang saya tangkap ya, yang saya lihat kenapa dia bisa saya bilang sebagai pasangannya. kenapa? Pada saat saya sudah mulai mengunci nih sosok wanita, tiba-tiba itu sosok laki-laki itu datang semua di belakang semak-semak itu, dan dia melepas kunci saya, dan dia langsung bawa. Dan entah sekarang sosoknya Iya. gimana. Kita Betul, jadi betul. buntu di sini. Karena jujur ini menjadi malah sebuah teka-teki besar buat kita. Mulai dari pertama kali kita menginjakan kaki ke tempat ini, kita ketemu sosok-sosok yang entah mengapa terus berusaha menghilang. Betul banget, betul. Aku nggak ngerti nih, apakah antar sosok ini saling bekerja sama untuk menutupi sesuatu? Jadi kalau yang saya tangkap adalah sosok wanita yang tadi kita temui yang pakai putih itu adalah sosok yang negatif, Tasya. Kenapa saya bisa bilang sosok negatif? Saya sempat mendapatkan sesuatu residunya dengan hawanya dia, dengan tadi kamu sempat menanyakan soal bunyi anak ayam ya. Oh iya, betul. Anak ayam. Suara anak ayam. Makhluk itu kalau yang saya tangkap adalah dia suka mengganggu dengan bunyinya kayak gitu, Tasya. Kayak pitik bunyi. Nah, itu pun juga dialami sama penduduk-penduduk yang dekat sini, apalagi pegawai yang ada di sini. Dia memang energinya ini buruk. Dia mengganggu orang-orang dari dia mengelabui kita, dari cara dia meledek kita. Ini memang sosok yang menyebalkan, negatif. Dan dulu memang dia suka mengganggu orang-orang itu. Ya. Orang-orang pekerja-pekerja, orang-orang yang beraktivitas di sini. Dia membunyikan suara-suara aneh yang memancing orang-orang tuh kayak penasaran.
Begitu banyak sosok yang kami temui di penelusuran malam ini selalu menghindari kami. Entah mengapa mereka menghindar, bahkan terdapat sosok hitam yang berusaha menyelamatkan wanita yang sedang dihadapi oleh Nanda. Apakah mereka menyembunyikan sesuatu yang harusnya kami ungkap? Namun terdapat hal aneh, di mana selama penelusuran ini kami sering sekali mendengar suara anak ayam. Hati-hati, Raden.